Pemirsa, keberadaan santan kelapa sebagai unsur pelengkap komposisi jenang jelita tak kalah pentingnya. Tanpa santan murni, tidak akan tercipta jenang khas Tulungagung ini. Bahan-bahan pelengkap lainnya juga ditambahkan untuk memperkuat rasa. Kalau pembuatannya bahan dari santan, tepung ketan, gula, kasih susu gitu. Pembuatannya sama mas, sama ambek jenang-jenang orang DKI gitu loh. Yang membedakan hanya dari gulanya saja. Kalau jenang sabun itu gula putih, kalau jenang mantan gula merah gitu. Pembuatannya sama. Proses pembuatan jenang sabun jelita ini menggunakan dua cara, yakni secara tradisional dan modern. Untuk proses pembuatan secara tradisional, proses memasak masih menggunakan tungku dan kayu bakar. Diawali dengan memasak santan kelapa di atas kawah atau wajan besar. Proses pembuatannya sebenarnya cukup mudah pemirsa. Hanya saja membutuhkan ketelatenan karena proses memasak jenang jelita ini membutuhkan waktu hingga 5 jam. Api harus dipertahankan dengan nyala cukup besar agar santan cepat mendidih. Awal ya santan digodok sampai mendidih ya, terus tepungnya dimasukin, diaduk-aduk terus gula dimasukin, diaduk sampai 5 jam. Nanti terakhir tinggal kasih susu sama vanili saja. Kalau sudah mau mateng gitu. Bahan dasar jenang yakni ketan yang tadinya sudah digiling halus, kemudian dicampur dengan sedikit air untuk membentuk tekstur dari bubuk ketan menjadi adonan yang lebih cair. Selama pandemi, untuk sekali proses memasak diperlukan sekitar 10 kg ketan dan 10 kg santan kelapa yang akan dibagi dalam 2 kawah atau wajan besar. Adonan ketan itu kemudian dimasukkan ke dalam santan mendidih di dalam kawah. Setelah bahan tercampur, dimasak dengan api cukup besar selama 5 jam. Itu pun harus terus diaduk hingga mendapatkan tekstur sempurna untuk ditambahkan bahan pelengkap. Setiap hari dulu sebelum ada COVID itu 20 kilo sampai lebih mas, kadang-kadang. Kalau iya, 20 kilo ketan. Kalau sekarang sedikit-sedikit mas. Setelah sekitar 5 jam, gula pasir dan kental manis putih dimasukkan ke kawah pertama. Kemudian kental manis coklat ke kawah kedua untuk membuat warna jenang menjadi kecoklatan. Campuran ini kembali diaduk selama sekitar 1 jam. Mengaduk adonan seperti ini juga membutuhkan teknik khusus pemirsa, karena kesalahan teknik mengaduk adonan memengaruhi tekstur jenang jelita. Besar kecilnya api di dalam tungku memengaruhi waktu pemasakan. Proses pembuatan jenang itu 5 sampai 6 jam. Lihat apinya mas. Lihat. Kalau apinya tenang, gede gitu ya cepat 5 jam. Kalau apinya agak kecilan ya 6 jam gitu. Para karyawan IKM Jelita ini adalah warga setempat yang bertugas di bagian penyiapan bahan hingga pemasakan. Namun selama terpaan pandemi sangat memengaruhi tingkat produksi jenang.
Akibat berkurangnya pembeli, produksi jenang licin ini pun juga turut berkurang. Kalau dulu sebelum ada COVID itu ada 8 sampai 10 Mas. Kalau sekarang hanya tinggal 2 saja. Ya. Itu setiap hari berproduksi tetap ya? Setiap hari berproduksi. Untuk mengaduk jenang syabun, orang harus benar-benar sabar. Tak hanya proses mengaduknya yang harus diperhatikan, namun juga tungku apinya supaya jenang menjadi lembut dan tidak menggumpal. Tak sembarang orang bisa membuat jenang syabun, hanya orang tertentu yang bisa membuatnya. Proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama dan ketelatenan. Untuk itulah kuliner tradisional seperti ini terus didukung oleh Pemkab Tulungagung, terutama dalam hal pemasaran produknya. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap IKM UMKM dalam hal pemasaran melalui media televisi agar produknya dapat bertahan dan mampu meraih pangsa pasar dengan peluang pangsa pasar yang lebih luas.